Halo, selamat siang. Pada saat ini saya sedang berada di sebuah museum, Museum Satria Mandala, dan ini adalah salah satu bagian dari Museum Satria Mandala yang akan saya sampaikan terkait dengan apa yang ada di dalam ruangan museum ini. Museum ini diresmikan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Jenderal TNI Soeharto di tanggal 5 Oktober 1972. Ini adalah Museum Pusat ABRI Satria Mandala. Dan kita masuk. Begitu masuk, ini ada tulisan Museum Satria Mandala dan di atasnya ada sebuah simbol, yaitu gambar untuk Tentara Nasional Indonesia atau yang terkait dengan masalah kemiliteran ataupun pertahanan negara. Dan begitu masuk, di sini ada sebuah tulisan yang terkait dengan Museum Satria Mandala dibuka untuk umum. Ya, ini sebuah kutipan pada saat itu adalah surat kabar pedoman 6 Oktober 1972. Jadi siapapun boleh untuk memanfaatkan, melihat informasi terkait dengan museum ini. Dan pada waktu itu adalah Kapus Pen, Kepala Pusat Sejarah ABRI, yaitu Bapak Jenderal TNI Nugroho Noto Susanto. Pada waktu itu masih Brigjen, Brigadir Jenderal. Dan inilah beliau. Ya, ini kemudian di depan ini ada sebuah loket, kanan kiri juga loket. Nah, koleksi apa yang ada di dalam museum ini? Koleksi ini mengumpulkan terkait dengan berupaya untuk koleksi asli ataupun replika yang disusun sistematis berdasarkan tata pamer, yaitu Museum Satria Mandala ada 74 diorama sejarah TNI 45 sampai 76 di dalam ruangan ini, ya. Lalu kemudian di dalam ruangan ada Museum Waspada Purbawisesa, ada 34 diorama. Ekstrim kanan yaitu terkait dengan DITII. Jadi ini ada pertempuran diorama terkait dengan pertempuran Antralina. Lalu kemudian di luar itu ada luar ruangan ada Panzer, ya, ada Penhat ini seperti ini. Lalu pesawat 16 unit, ex operasi militer TNI, masa untuk kemerdekaan, dan ini adalah Panzer, ya, ini gambar Panzer atau pesawat terbang, ya. 12 unit ex operasi militer di masa perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita segera masuk. Ya, ini jadi museum ini menyajikan sejarah perjuangan TNI dalam rangka untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai sekarang. Ya, ini dibuka dari jam 8 sampai jam 10 malam, ya. Kita segera masuk. Di dalam ruangan ini ada sebuah ruangan. Lalu kemudian sebelah kiri ada tulisan, yaitu SK DKI Gubernur DKI Jakarta nomor 475, ya. Ini ada sebuah prasasti, Pak. Bangunan Cagar Budaya sebagai Museum Satria Mandala dilindungi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dibangun tahun 60, awalnya merupakan sebuah rumah tinggal, yaitu dari Ratna Sari Dewi. Nah, ini adalah Ratna Sari Dewi, itu adalah istri dari Presiden Soekarno. Lalu kemudian dialihkan menjadi sebuah museum di tanggal 5 Oktober 1974. Ini tertanda Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Lalu kemudian kita segera masuk, yaitu ruangan. Nah, sebelum masuk ruangan ini ada replika. Ya, ini replika terkait dengan yaitu terkait tentang pewayangan, di mana pewayangan ini kelihatannya peperangan antara Mahabharata, ya, Baratayuda, antara Barat, ya, peperangan pada masa Rama Sinta dan juga Mahabharata melawan Kurawa. Ya, ini sekilas saja seperti itu.
warnanya hitam, gelap. Lalu kemudian kita segera masuk. Ketika masuk ini ada pintunya relief dengan dua kanan kiri ini adalah penari. Ya, ini penari sebenarnya pewayangan, tapi mungkin nggak kelihatan ya kelihatannya. Tapi ini saya perlihatkan seperti ini. Nah, begitu ini kita masuk, kita boleh masuk. Nah, begitu masuk kita ngelihat di sini depan saya ada warna merah. Ini adalah simbol ya, ini namanya ruangan ini adalah ruangan merah putih. Di merah putih ini ada bendera-bendera seperti ini. Ini adalah bendera-bendera terkait dengan ada warna kuning, ya biru, lalu kemudian ada sedikit merah. Dan ini juga biru, ini menggambarkan sebenarnya tentang tentara Republik Indonesia. Ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan juga pada waktu itu kepolisian. Ya, ini lalu kemudian di sampingnya ada sebuah lampu, ya. Ini seperti ini. Nah, dari sinilah merah putih. Lalu kemudian di dalam ini ada simbol-simbol, yaitu ada simbol ya nanti ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan juga kepolisian. Ini adalah kesatuan. Kemudian segera kita akan masuk, ada tulisan Satria Mandala, altar ingatan bangsa. Ya, ini bukan sekedar bangunan, benda-benda bisu, tetapi ini adalah mengungkapkan tentang kehidupan masa lalu di mana kita bisa belajar perjuangan bangsa kita Indonesia. Segera kita akan masuk. Di dalamnya ada diorama. Di sini ada tertulis ruang jejak pejuang, ruang jejak juang. Warnanya merah, ya. Ini sebelah kiri saya. Lalu kemudian di sini ada bendera merah putih. Ketika kita masuk ada suara di mana terkait mengkaitkan tentang perjuangan kita. Nah, di sini ada diorama tentang proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu Jakarta 10 pagi, 17 Agustus, Proclamation of Independence Jakarta. Nah, ini kemerdekaan bangsa kita. Ini adalah Soekarno-Hatta. Ini ya, benar. Nah, sebenarnya di sini ada suara yang menjelaskan terkait dengan diorama ini. Tahun 45 ini adalah perjuangan kita dimulai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini Soekarno dan kita ngelihat di sini ya para pejuang. Nah, ini Soekarno pada waktu itu sedang di hadapan barisan pemuda, terutama barisan pelopor dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Lalu ini pembentukan BKR 22 Agustus, Badan Keamanan Rakyat. Ya nanti cikal bakal terkait dengan pembentukan TNI. Ya, ini salah satunya, Badan Keamanan Rakyat. Tanggal 22 Agustus 1945. Lalu kemudian di sini ada terbentuknya badan-badan perjuangan. Di sini gerakan organisasi pemuda dalam perjuangan. Ya, ini gambar-gambar terkait para pemuda yang sedang baris berbaris. Ya, mereka juga nanti akan menjadi cikal bakal tentara Republik Indonesia. Lalu ada gerakan angkatan muda polisi. Ya, di sini cikal bakal nanti terbentuknya para polisi. Ya, ini gerakan angkatan muda polisi. Ini gambar-gambarnya seperti ini. Lalu kemudian ada pembentukan tentara
Keamanan Rakyat 5 Oktober. Ini gambarnya seperti ini ya. Lalu di samping ini ada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Ini adalah melawan dan tidak menyerah untuk menghadapi para penjajah yang akan menjajah negeri Indonesia. Pada waktu itu Sutomo, ya, Bung Tomo, ini Bung Tomo yang begitu berapi-api untuk membela rakyat Indonesia. Dia berusaha untuk membakar semangat masyarakat Surabaya, arek-arek Surabaya untuk bisa melawan Belanda. Lalu sebelah di sini dia katakan, kenali sejarahmu dan cintai bangsamu. Ini adalah salah satu moto museum ini. Lalu di sini ada diorama perjuangan, ya. Pada waktu itu di tanggal 10 November. Ini adalah diorama terkait dengan perjuangan para masyarakat arek-arek Surabaya melawan penjajahan Belanda yang akan berupaya untuk melawan ataupun menjajah negeri kita. Tapi pada waktu itu mereka berupaya untuk mengusir semua penjajah yang ada di negeri Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Di sini ada dioramanya. Ini ada sebuah tempat rumah yang pada waktu itu cukup dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, di situ pertempurannya di zaman pada waktu itu di negeri Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Jadi mereka berupaya memperjuangkan negeri Indonesia melalui pertempuran 10 November. Makanya terkenal sebagai Hari Pahlawan. Ini diorama. Kemudian kita juga akan masuk di sini. Ini juga sebuah diorama juga, di mana para pejuang, ya. Ini para pejuang, baik mereka dari tentara, para pemuda, kepolisian, ya, mereka bersatu padu, dan di sana ada sebuah diorama di mana di dalamnya ada sebuah gedung yang sudah hancur, ya, karena pertempuran. Lahirnya. Dan inilah mereka berupaya, ya. Jadi inilah para tentara-tentara berupaya untuk membela negeri kita, ya. Lalu kemudian kita akan masuk ke berikutnya adalah ini juga diorama bagaimana perjuangan, ya, bangsa Indonesia untuk merebut melawan, khususnya di situ ada sebuah tempat melawan penjajahan Jepang, ya. Mereka sungguh-sungguh, ya, ini para pejuang. Lalu di samping ini kita melihat juga Kongres Pemuda seluruh Indonesia. Ini adalah Kongres para pemuda. Jadi para pemuda sebelum itu berupaya untuk mewujudkan kemerdekaan, mereka sudah melakukan sumpah di mana mereka untuk berupaya bahwa mereka membela masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda, melawan penjajahan Jepang, maupun melawan penjajahan asing lainnya dengan tujuan supaya Indonesia itu merdeka. Ini adalah salah satunya. Bagaimana tentang kehidupan para pemuda. Mereka sudah memiliki kesadaran untuk membela negeri bangsa Indonesia. Ya, ini situasi kondisinya, ya.
Lalu kemudian kita masuk lagi di diorama berikutnya, yaitu markas Badan Keamanan Rakyat. Ini adalah mereka sudah memiliki kesadaran sebagai masyarakat Indonesia. Mereka berupaya untuk membangun keamanan, membangun pertahanan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ini adalah markas Badan Keamanan Rakyat Indonesia yang nanti menjadi cikal bakal berdirinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia. Lalu berikutnya lagi ini diorama di mana yaitu adanya bahwa terkait dengan kemerdekaan, yaitu di mana di sini ada sebuah rumah di mana rumah itu dipergunakan sebagai upaya untuk memerdekakan bangsa kita. Di situ ada Soekarno-Hatta. Ya mungkin nggak kelihatan, tapi disitulah rumah di mana Soekarno dan Hatta sedang memproklamasikan negara Indonesia. Ini. Dari sinilah babak baru perjuangan. Oke, lalu kemudian kita lihat di sini kanan, di sebelah kanan ada warna merah. Ya ini tulisannya Merdeka 100%. Ya ini, kemudian segera saya akan masuk jalan ke depan. Di sini, oh ini sedang dalam rangka untuk diperbaiki. Jadi ini ya ini sebenarnya di situ ada foto Pak Harto, ya jenderal. Tapi ini sedang dalam proses perbaikan. Itu yang perlu saya sampaikan, dan saya kembali keluar. Ini di atas tepatnya seperti ini. Saya sedang jalan dan saya sedang keluar. Oke. Kembali lagi, ini adalah ruang jejak juang ya, sebagai tempat untuk perjuangan pemimpin-pemimpin kita. Saya sudah masuk di ruangan kembali dan segera saya akan meninggalkan ruang merah putih ini. Oke. Dan di dalam ruangan ini cukup sejuk. Ada AC-nya. Oke, terima kasih. Demikian, saya sudah keluar. Begitu masuk, begitu keluar, saya melihat gedung-gedung yang begitu megah sekali. Nah, posisi Satria Mandala, ya ini di samping sebelah kanan ada Four Seasons, cuma nggak kelihatan tulisannya. Lalu kemudian ada juga bank, yaitu DBS. Lalu kemudian di sini ada bendera merah putih. Nah, di sini ada tulisan Museum Satria Mandala, tetapi dari belakangnya. Ya, oke. Ya. Oke, ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan Museum Satria Mandala. Saya pikir ya, ini jadi Museum Satria Mandala menyajikan berbagai sejarah yang cukup penting untuk perjuangan masyarakat Indonesia. Dan kiranya ini juga menjadi informasi yang bagus untuk masyarakat Indonesia, supaya kita bisa mengikuti jejak para pemimpin kita, militer, tentara, polisi yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan kita, dan kita bisa memberikan
sumbangsih untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan dari Museum Satria Mandala yang ada di Jakarta, saya menyampaikan informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam merdeka. Terima kasih dari Jakarta. Saya Agus Daryo. Terima kasih. Selamat sore.